Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi yang terbaru, yaitu mengenai Mikrotik. Nah, jadi Mikrotik merupakan salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan di kalangan perusahaan ataupun sekolah. Nah, jika kita telah lebih dalam tentang Mikrotik, adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola sebuah jaringan. Dengan Mikrotik, pengguna dapat mengelola jaringan dengan lebih efisien. Nah, untuk memulai pembelajaran Mikrotik kali ini, kita akan memulai dengan MTCNA, yaitu Mikrotik Certified Network Associate, yaitu program pembelajaran dan gelar sertifikasi awal dari Mikrotik untuk para networking engineer pada entry level. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa materi, diantaranya ada pendahuluan, about router AS dan router board, networking models, IP address dan subnetting, akses Mikrotik, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk environment lab yang akan kita gunakan kedepannya, kita akan menggunakan simulasi dari Pinet Lab ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan, dan kita akan membahas tentang apa itu Mikrotik. Jadi, Mikrotik merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router, dan lain-lain. Nah, Mikrotik terbentuk menjadi dua, ada yang software dan ada yang hardware. Nah, kalau yang software biasanya berbentuk OS dan yang hardware berbentuk perangkat keras. Nah, kalau yang OS ini bisa disebut dengan router OS, dan yang perangkat keras biasa disebut dengan router board. Nah, jika yang OS ini biasanya kita install di PC, dan untuk memanfaatkan Mikrotik ini, jika ketika hotspot kita tidak kuat, kita bisa menggunakan PC kita untuk menginstal Mikrotik. Kemudian kita bisa install OS dengan berbagai perangkat yang sudah tersedia. Nah, jika untuk yang perangkat keras ini biasanya ini berbentuk real switch dan lain-lain. Nah, kemudian Mikrotik pertama kali ditemukan di Riga, Latvia, Eropa Utara. Kemudian Mikrotik juga memiliki motto, yaitu routing the world. Routing the world ini maksudnya dia ingin menghubungkan satu dunia dengan perangkat jaringan. Kemudian Mikrotik juga memiliki website resmi, yaitu mikrotik.com. Nah, di sini kita bisa search mikrotik.com. Di sini untuk teman-teman yang ingin mencari tahu tentang Mikrotik lebih dalam bisa melihat di website resmi, yaitu mikrotik.com ya teman-teman. Nah, kemudian Mikrotik sendiri ditemukan oleh John Crowley dan Arnis Rignis pada tahun 1996. Dan Mikrotik juga memiliki perkumpulan yang bernama Mikrotik User Meeting atau MOM. Nah, MOM ini berisi tentang webinar yang mengenalkan fitur-fitur yang ada pada Mikrotik ya teman-teman. Ini bersifat umum. Nah, di sini juga ada website resminya MOM, kita bisa cari. Nah, di sini ada berbagai banyak pelaksanaan atau webinar yang sudah dilaksanakan. Kita bisa lihat akan asli. Ini ada berbagai macam kegiatan ya teman-teman yang dilaksanakan pada tahun 2021 di Indonesia, Jakarta. Kemudian ada juga pada tahun 2020 dan tahun 2019. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mencari tahu mengenai materi Mikrotik, di sini juga ada pada ensiklopedia pada website wiki.mikrotik.com. Di sini kita bisa cari wiki. Nah, jika ingin mempelajari tentang Mikrotik, untuk mencari materi-materinya bisa dengan website wiki.mikrotik.com ya teman-teman. Di sini ada banyak, ada Mikrotik, OS, Superbad, Hardware, dan lain-lain. Nah, kemudian Mikrotik juga memiliki forum yang dimana di dalam forum tersebut berisi tentang diskusi atau konfigurasi tentang Mikrotik, entah itu fitur-fiturnya atau yang lainnya. Kita bisa cari tahu di forum tersebut. Forum tersebut mempunyai website, yaitu forum.mikrotik.com. Nah, di sini kita bisa cek dengan Nah, jadi di sini jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan atau konsultasi tentang troubleshooting dan lain-lain bisa ditanyakan di sini ya teman-teman. Tapi ini berbahasa Inggris, jadi teman-teman harus memperluas bahasa Inggris teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari apa itu Mikrotik. Mikrotik dibagi menjadi dua, yaitu software dan hardware. Kalau yang software itu berbentuk router OS dan kalau yang hardware itu berbentuk router board. Jadi sistem operasi pada router board itu menggunakan router OS. Jadi router board masih berhubungan dengan router OS. Meskipun keduanya itu berbeda, tapi ada kaitannya satu sama lain. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari MTCA, yaitu yang pertama untuk
mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik OS. Dan kita akan mempelajari bagaimana cara instalasi, konfigurasi, misi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik OS. Nah, harapannya setelah kita mempelajari materi tentang MTCNA yaitu untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikasi tersebut bisa dikualifikasikan sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan Mikrotik. Yang pertama pada tahun 1996 pertama kali ditemukan atau didirikan. Kemudian pada tahun 1997 fitur OS software pertama kali ditemukan dan diinstal di PC. Pada tahun 2002 pertama kali perangkat fitur OS ditemukan. Kemudian pada tahun 2006 MUN pertama diadakan di Prague, Czech Republic. Kemudian pada tahun 2015 MUN terbesar diadakan di Indonesia. Dan anggotanya sekitar ada 2.500 orang. Nah, jadi Mikrotik menyediakan program pembelajaran dan program sertifikasi untuk berbagai macam pembelajaran. Jadi pada Mikrotik ada banyak sekali program pembelajaran yang sudah diatur secara terstruktur dan terfokuskan. Namun, untuk pembelajaran Mikrotik secara umum berada pada MTCNA. Jadi pada MTCNA ini kita akan mempelajari berbagai macam fitur-fitur yang ada pada Mikrotik secara umum. Nah, kalau teman-teman ingin terfokuskan pada salah satu pembelajaran, misalnya teman-teman ingin fokus pada routing, teman-teman bisa ambil pembelajaran MTCRE ini. Atau ingin fokus pada security, teman-teman bisa ambil program pembelajaran yang MTCSE. Nah, di sini terlihat bahwa sertifikasi berjenjang kalau belum lulus MTCNA maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Jadi kita umumnya dulu baru bisa lanjut ke level berikutnya. Kemudian masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi di DHCP ini nanti kita akan mempelajari banyak hal, mulai dari pendahuluan sampai materi menyeluruh seperti firewall, wireless, DHCP, dan lain-lain. Namun jika ingin terfokus pada satu pembelajaran, teman-teman bisa sesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Misalnya di sini pada MTCRE membahas tentang routing, jadi nanti akan belajar bagaimana cara static routing ataupun dynamic routing. Kemudian jika ingin terfokuskan lagi, teman-teman bisa ambil MTCNI untuk melanjutkan yang MTCRE. Nah, selain itu jika teman-teman ingin terfokuskan pada traffic control, teman-teman bisa ambil pembelajaran yang MTC TCE. Nantinya akan membahas tentang firewall, DHCP, dan lain-lain. Nah, kemudian ada MTCSE yang berfokus pada security engineer. Ada juga MTCSWE atau Mikrotik Certified Switching Engineer. Berfokus tentang switching dan nantinya ada CSR dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada MTC IP version 6 Engineer. Ini yang ingin berfokus pada IP address version 6 yang nantinya akan kita bahas pada pembelajaran ini. Nah, selain itu juga ada MTC UME atau Mikrotik Certified User Management Engineer. Ini membahas bagaimana kita memanage user dengan baik. Misalnya pada hotspot kita memiliki banyak user dan memanage dengan baik. Kemudian di sini juga ada MTC EWE atau Mikrotik Certified Wireless Engineer. Ini membahas tentang wireless seperti di bandara ataupun di hotel sudah banyak yang menggunakan wireless ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini wirelessnya terbagi menjadi dua, yaitu yang ada di indoor dan ada yang outdoor. Jadi kalau yang indoor kita bisa ambil pembelajaran yang MTC EWE. Tapi kalau yang outdoor kita bisa ambil yang MTC WE seperti point to point atau menghitung berapa bandwidth. Nah, untuk informasi selanjutnya mengenai Mikrotik Certified Training, teman-teman bisa cari website di sini di www.mikrotik.com training info. Nah, jadi intinya sertifikasi MTCNA ini adalah modal utama sebelum kita mengambil beberapa program pembelajaran selanjutnya. Jadi kita umumnya dulu baru kita bisa lanjut ke level berikutnya. Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu terkait ujian MTCNA. Jadi untuk training dan ujian MTCNA peserta perlu registrasi di official web Mikrotik. Nah, jadi untuk ujian MTCNA ini jika teman-teman ingin mengambil secara offline, teman-teman bisa mendatangi tempat program learning centernya. Misalnya input di IDN ID. Nah, di situ teman-teman belajar mengenai MTCNA bersama pakarnya. Nah, kemudian teman-teman bisa mendapatkan program sertifikat dengan mengikuti ujian MTCNA secara offline di tempat learning centernya tersebut. Nah, tapi kalau teman-teman mau ikut secara online juga bisa disesuaikan. Tapi jika program sertifikasi Mikrotik itu perlu didampingi dengan Mikrotik Akademinya.
Nah, kemudian ada juga online test tersendiri dari 20 soal dan dikerjakan dalam kurun waktu 1 jam. Kemudian sistem jawaban pilihan ganda, single, multi-single, trust atau false. Tidak ada left dan esai. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Yang berikutnya itu passing grade 60% atau KKM-nya itu 60%. Jadi untuk yang nilainya 50% sampai 59% itu bisa dilakukan tes ulang atau second chance. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, trainer nilai harus minimal 75%. Untuk associate level atau MTCNA dan engineer level MTCRI. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.